Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat teman-teman. Ingat ya, sesajen wajib yaitu secangkir kopi harus selalu ada ya kan, buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Siapa tahu dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan ketenangan hati dan suatu inspirasi. Mantap jiwa ya. Nah, kalau kita lihat untuk keadaan market cap secara globalnya teman-teman, yang mewakili kurang lebihnya 2 juta altcoin teman-teman, itu mengalami presentasi kenaikan 4%-an. Mantap jiwa ya. Kali ini udah berada di level 1,6 triliun dolar kembali teman-teman. Untuk Bitcoin dominance berada di area 52,2%. Fear and greed-nya ini ada peningkatan 3 poin teman-teman, karena terakhir semalam itu berada di area 73, kali ini udah berada di area 76. Semoga lekas kembali menyentuh di level 80 something ya. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri cukup prima teman-teman, tepatnya saat ini di area 42.799 dolar ya, naik turunnya 799 sampai 800 dolaran ya. Kalau kita lihat pergerakan daripada altcoin juga cukup positif teman-teman. Mungkin kemarin sempat terjadi retracement, sempat terjadi koreksi ya, karena memang akan ada rapat FOMC ya teman-teman. Mungkin antisipasi hal tersebut, ketika hasilnya negatif ya market akan mengalami crash. Tapi ketika hasilnya positif teman-teman, sesuai harapan dari para mania kripto ya, otomatis keadaannya akan berbanding terbalik gitu loh ya. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup bisa dikatakan ini good news gitu ya kan, karena satu persatu nih udah pada mulai masuk nih. Ini presentasi awal mula nih untuk kenaikan atau ledakan daripada altcoin gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung lihat. Nah, di sini dikutip dari Bitcoin Magazine teman-teman, di mana ya kan spot Bitwins ya, Bitwise Bitcoin ETF sekarang terdaftar di Depository Trust and Clearing Corporation dengan trigger PITB. Oke ya. Jadi satu persatu nih mulai masuk nih ke di TCC ini teman-teman, atau Depository Trust and Clearing Corporation ya, mulai terdaftar ke sini ya kan. Yang pertama kali BlackRock ya. Terus kalau nggak salah ada Fidelity teman-teman. Terus di sini ada Bitwish ya, yang dimana dia mendapatkan kode yaitu Bitwish ya, Bitwish VDS TR Bitcoin Strategy Optimis ya. Oke, terus di sini Bitcoin ETF TR SH Ben in INT gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Kayaknya ini menjelang akhir tahun ini teman-teman, karena diprediksikan ya, diharapkan teman-teman ya, pada awal Januari pada awal tahun 2024, tepatnya di bulan Januari kalau nggak salah di tanggal 10, itu SEC harus udah memberikan statement antara diterima atau ditolak gitu ya kan. Dan semoga saja kabarnya positif. Ketika hal tersebut positif teman-teman, mungkin ya kan, sebelum halving ini akan ada pompaan harga yang cukup signifikan, karena tentunya kalau ini di ACC teman-teman, tingkat keramaian orang untuk masuk mungkin menciptakan segi FOMO gitu ya kan. Tapi teman-teman jangan sampai FOMO ya, yang mengakibatkan nilai Bitcoin akan naik ya sebagian persen. Nah, orang-orang yang baru masuk nih ke Bitcoin teman-teman, ibarat kata seperti itu ya, baru masuk ke Bitcoin nih, orang yang udah ambil di bawah mungkin mereka akan ngejual dulu sekian persen dari kepemilikannya, lalu dibelikan ke altcoin, yang di situ berdampak cukup signifikan terhadap altcoin nantinya ya. Nah, kemarin Bitcoin itu kan sempat terjadi koreksi yang cukup lumayan teman-teman, sampai ke level 40 ribuan ya. Itu karena memang antisipasi dari berbagai pihak yang mengantisipasi tentang Federal Reserve, yang notabene kemarin kan ada meeting FOMC ya kan, terus tentang inflasi juga, yang dimana di sini teman-teman Federal Reserve membiarkan nih suku bunga tidak berubah pada pertemuan terakhir tahun ini, karena Bitcoin
karena Bitcoin memantul kembali di atas 42 ribuan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang suku bunga ya kan, mungkin di akhir tahun ini nggak akan ada kenaikan, alias biar landai dulu lah gitu teman-teman ya. Dan semoga saja teman-teman ya, semoga saja tahun depan itu memang menjadi momentum yang mantap jiwa. Jadi manfaatkanlah waktu yang masih ada ini teman-teman, jangan sampai ketika harganya udah mulai recover naik kalian baru berani untuk masuk. Ketika kita dikasih harga yang cukup rendah, yang cukup murah, kalian maki-maki, wah bangke ini turun, nggak naik-naik, wah. Dan sebagian orang malah berharap aset yang mereka lirik itu turun dulu. Ya, sebagian orang berharap seperti itu teman-teman, investor yang menginginkan harga yang cukup dasar, mereka malah berharap, wah turun dulu aja, jangan naik, turun, saya mau masuk, malah berharap seperti itu teman-teman ya. Nah, masih dari Bitcoin Archive teman-teman, di mana kalau kita lihat ya, BlackRock telah mengubah struktur ETF Bitcoinnya untuk memudahkan bank-bank Wall Street seperti Goldman dan JP Morgan ya untuk memiliki Bitcoin, meskipun peraturan melarang bank untuk memegang Bitcoin secara langsung gitu teman-teman ya. Jadi kenapa BlackRock melakukan ini, padahal udah tertera bank-bank ini dilarang keras gitu untuk memegang Bitcoin secara langsung. Di sini model ini dirancang untuk meningkatkan perlindungan para investornya ya kan, dan mengurangi biaya transaksi juga tentunya. Nah, yang merupakan persyaratan utama persetujuan dari SEC teman-teman, di mana SEC ini meminta ya kan agar perlindungan para investor ini terjamin gitu ya kan. Terus juga biaya harus dikurangin ya, dengan salah satu langkah besar yang dilakukan oleh BlackRock yaitu untuk memudahkan ya kan mengubah struktur ETF-nya ini teman-teman, untuk sektor perbankan Wall Street ini bisa memiliki Bitcoin gitu ya. Mantap jiwa. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja hal ini bisa membawa nilai positif terhadap altcoin, karena kita berbicara gini ya. Oke lah, banyak sebagian orang itu kalau kalian punya uang masuk ke Bitcoin 100 ribu, 200, 1 juta dan sebagainya. Kalau mindset saya gini teman-teman ya, kalau mindset saya ya, kita belum bisa nih untuk membeli Bitcoin dengan jumlah yang besar. Memang nggak ada salahnya orang beli 1 juta setiap bulan, beli 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta untuk Bitcoin. Nggak ada salahnya, itu malah bagus sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi teman-teman, dengan uang 1 juta tersebut ya, saya malah riset ke banyak altcoin gitu teman-teman. Dalam artian contohnya seperti ini ya kan. Kita lihat dari segi harga top 10 yang masih murah kayak Cardano ya kan, terus ada SRP, ada Solana juga ya kan. Kita riset dulu itu ya. Wah, kita punya dana sedikit soalnya, oke. Jadi kita analisa dulu itu. Wah, yang lebih menonjol nih aset ini ya, kita bagi dulu tuh ya. Kita masuk ke SRP mungkin 30 dolarnya. Oke. Masuk ke Cardano mungkin 30 dolar juga. Sisanya masuk ke mana? Ke Solana. Oke, kita punya 3 aset nih dengan total 1 juta. Nah, kita memiliki uang lagi nih 1 juta. Kita riset lagi aset-aset lainnya yang menurut kita memiliki potensial. Kalau saya seperti itu teman-teman ya. Karena kalian mencari segi keamanan atau segi ketenangan ya, kalian bisa masuk ke Bitcoin, karena altcoin juga high risk high return gitu teman-teman ya. Yang dimana notabene gini ya, dengan dana mungkin 1 juta dalam altcoin lah ya. Koin A naik 30%. Ya, kita udah mendapatkan untung lumayan nih dengan presentasi yang kita masukkan ke koin A tersebut. Koin B ini kita artikan Bitcoinnya sama-sama dengan naik 30%-nya. Jadi nilai yang kita miliki itu sebenarnya lebih banyak ya, lebih banyak dengan kita membeli ke altcoin. Cuman tetap Dior dan harus yakin gitu teman-teman ya, harus yakin dan risetnya harus matang juga, jangan asal masuk aja gitu ya. Karena kalau saya pribadi teman-teman ya, saya membeli altcoin itu tetap melakukan Dior dulu teman-teman. Kita lihat, kita masuk ke websitenya ya kan, kita lihat roadmapnya, kita lihat tokenomiknya ya kan, kita lihat white papernya seperti apa, dan kita masuk ke sosial medianya seperti apa ya kan, aktif enggak ini timnya, sedang mengerjakan proyek apa ya kan, komunitasnya solid enggak. Kita harus cek satu persatu kayak gitu teman-teman ya. Kita harus melakukan riset yang seperti itu. Itu pengalaman saya waktu awal-awal kenal kripto dulu. Kita sedikit curhat lah ya, agar teman-teman nggak mengalami hal yang serupa seperti saya. Nah,
Awal-awal dulu saya kenal kripto, teman-teman, saya itu nggak pernah melakukan yang namanya Dior, saya itu nggak pernah melakukan yang namanya riset. Oke ya, saya hanya melihat dari segi nama ya, nama aset tersebut, wah namanya unik nih, bagus nih, beli, wah namanya unik nih, bagus, beli, gitu aja tanpa melakukan riset. Kita nggak masuk ke websitenya, kita nggak masuk ke sosial medianya, kita nggak lihat komunitasnya seperti apa, nggak lihat tokenomiknya, nggak lihat white papernya seperti apa, nggak pernah lihat, masuk aja, ujung-ujungnya apa? Rakpul, scam. Saya udah berapa kali waktu awal-awal kenal kripto kena scam rakpul itu sebagai pelajaran yang cukup berharga buat saya, dan semoga teman-teman nggak mengalami hal yang sama seperti saya ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.